Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'adda 'alaina min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu as-saminu ay hadza al-hadisu as-saminu. Al-hadisu utawi iki iku hadis as-saminu kang kaping 8. Ani Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Cinarita saking Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Teman setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Dawuh kepripun? Umirtu dan perintah sapa ingsun. Umirtu dan perintah sapa ingsun. An uqatilan nasa. An uqatila ing yen to merangi sapa ingsun. An uqatila ing yen to merangi sapa ingsun. An nasa ing menungso. An nasa ing menungso. Hatta yashhadu sehingga nakseni sapa annas. Hatta yashhadu sehingga nakseni sapa annas an ing temen setuhne kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak iku maujud. La ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan temen setuhune Kanjeng Nabi Muhammad. Wa anna Muhammadan lan temen setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah utusane Gusti Allah. Iku Rasulullah utusane Gusti Allah. Wa yuqimu lan nglakoni sapa annas. Wa yuqimu lan nglakoni ngedekaken sami mawon. Ana sing maknane nglakoni, ana sing maknane ngedekaken, mendirikan, melaksanakan. Nglakoni sapa annas as-sholata ing salat. Wa yu'tu lan paring sapa annas. Wa yu'tu lan paring aweh sami mawon sapa annas az-zakata ing zakat. Fa idza fa'alu mongko ing dalem nalikane nglakoni sapa annas. Fa idza fa'alu mongko ing dalem nalikane wis nglakoni sapa annas zalika ing mengkono-mengkono yashhadu an la ilaha illallah ila akhirih. Zalika ing mengkono-mengkono yashhadu an la ilaha illallah ila akhirih. Asyamu mongko padha ngreksa sapa annas. Asyamu mongko padha ngreksa sapa annas minni saking ingsun. Minni saking ingsun. Dima'ahum ing pira-pira getihe annas. Dima'ahum ing pira-pira getihe annas. Wa amwalahum lan pira-pira bandane annas. Wa amwalahum lan pira-pira bandane annas. Illa bihaqqil islami. Illa bihaqqil islami. Angin kelawan hake agama Islam. Angin kelawan hake agama Islam. Wa hisabuhum utawi ngelanjrate annas. Wa hisabuhum utawi ngelanjrate annas atau hisabnya annas iku 'alallahi ing atase Gusti Allah. Iku 'alallahi ing atase Gusti Allah taala halimahaluhur sapa Allah. Rawahu riwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Hadis ke-8 ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwasanya saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Manusia apa? Manusia siapa? Di dalam kitab Syarah Taftazani dijelaskan bahwa manusia yang dimaksud di sini adalah Ubdatul Ausan. Arada Ubdatul Ausan. Yang dikehendaki adalah orang-orang yang menyembah berhala. Karena pada saat Rasulullah diutus menjadi nabi, masih banyak penduduk Arab yang menyembah berhala. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang menyembah berhala tersebut hatta yashhadu,
sehingga mereka mau bersaksi, meyakini bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Akan tetapi hadis ini tidak bisa serta-merta kita terapkan di Indonesia. Ketika ada orang non-muslim sedang beribadah kepada Tuhan mereka, lantas kita memerangi mereka, kita memusuhi mereka, tidak seperti itu. Artinya Rasulullah memerangi orang-orang Arab yang menyembah berhala dengan cara berdakwah. Kalau mereka angkat senjata, Rasulullah juga angkat senjata. Seperti itu. Sehingga tidak diperbolehkan, tidak dilegalkan orang hidup di Indonesia lantas memerangi orang-orang non-muslim tanpa alasan, tanpa penyebab yang bisa dibenarkan. Karena kita melihat ketika Rasulullah membangun negara Madinah, Rasulullah bikin piagam Madinah, Rasulullah membuat perjanjian piagam Madinah, Rasulullah menjamin keamanannya orang-orang non-muslim selama mereka juga berbuat baik kepada orang Islam, selama mereka juga menjaga keamanan terhadap orang-orang Islam. Seperti itu. Jadi bukan lantas semena-mena kita bisa menyakiti terhadap orang non-muslim. Tidak seperti itu. Yang selanjutnya, wa yuqimus shalat, mendirikan sholat atau melaksanakan sholat. Rasulullah diperintahkan untuk memerangi mereka. Artinya ini berlaku di dalam pemerintahan yang menerapkan sistem Islam. Artinya menerapkan hukum syariat Islam. Sedangkan negara kita negara demokrasi yang dibebaskan untuk menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Sehingga bukan ranah kita untuk menghakimi orang yang tidak melaksanakan sholat. Maka kewajiban kita terhadap orang yang tidak melaksanakan sholat adalah mengingatkannya, menegurnya, kemudian menyuruhnya untuk melaksanakan sholat kembali. Yang selanjutnya yaitu wa yu'tuz zakah. Rasulullah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Dan ini juga terjadi pada era Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena banyak sekali orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Sehingga terpaksa Abu Bakar turun tangan. Mengapa? Karena di negara tersebut yang dijalankan adalah syariat Islam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Fa idza fa'alu dzalika 'ashamu minni." Ketika mereka sudah melakukan semua itu, maka mereka telah menjaga diri mereka dari saya. Dima'ahum wa amwalahum, menjaga dirinya, darahnya, dan juga menjaga hartanya. Artinya, kalau orang sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada, maka tidak ada tuntutan bagi mereka. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Maksudnya, ketika mereka melanggar aturan Islam yang menuntut mereka untuk mendapatkan hukuman, entah itu berkaitan dengan dirinya, jiwanya, maupun hartanya. Seperti contoh pemberontak, seperti contoh perampok, seperti contoh orang yang membunuh kepada orang lain yang tidak punya salah, artinya tidak ada alasan yang dibenarkan. Maka kalau orang-orang melakukan itu akan terkena hukum qisas. Begitu juga ketika menyakiti, memotong tangan orang lain tanpa alasan yang dibenarkan, seperti itu. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Nah, hisabnya ini akan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita hanya menjalankan syariat. Syariat itu adalah sesuatu yang dilihat oleh mata secara zahiriyah, sedangkan hakikat urusan dia diterima, diampuni atau tidak oleh Allah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berhak untuk menghakiminya. Sebagaimana Sayyidina Utsman ketika di tengah-tengah berperang, ada orang kafir, ketika pedang Sayyidina Utsman sudah berada di depan lehernya, hingga tinggal menebas saja, tiba-tiba orang itu membaca syahadat. Tapi Sayyidina Utsman berpikir, dia itu membaca syahadat karena dia takut, karena pedang itu sudah di leher. Akhirnya setelah selesai perang, beliau lapor kepada Rasul, dan Rasul menjelaskan bahwasanya kita itu menghukumi secara syariat. Artinya kalau orang itu sudah membaca syahadat, apapun modusnya, maka kita sudah menganggapnya bahwa dia sebagai orang muslim. Bukan kewenangan kita untuk menilai hatinya.
Karena yang bisa menilai hati seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hisab seseorang bagaimana, apakah amalnya diterima atau tidak, syahadatnya diterima atau tidak, itu urusan Allah. Selama orang itu sudah membaca syahadat, maka dia orang Islam. Wal muslimuna ikhwatun. Kalau dia sudah orang Islam, maka dia termasuk saudara kita. Apapun golongannya, apapun kelompoknya, apapun alirannya, selama dia sudah membaca syahadat, maka dia adalah saudara kita. Sehingga di dalam Islam diajarkan al-ukhuwah al-islamiyah, yaitu persaudaraan sesama orang Islam. Seperti itu. Janganlah sesama orang Islam karena beda kelompok, beda aliran, beda faham, lantas saling mencacing maki, saling membenci. Jangan. Tapi bagaimana kita mengangkat, menghormati, mengangkat harga diri umat Islam dengan cara saling menghormati kepada sesama umat Islam. Maka akan tercipta bagaimana Islam itu merupakan agama yang cinta damai, agama yang indah, agama yang senantiasa menjaga kerukunan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.